dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, mari kita awali supaya makin barokah dengan kalimat yang baik, yaitu ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kalimat pertama ta'awuz gitu ya. Kajian ini semoga dihindarkan nih dari segala macam godaan setan yang terkutuk. Apa tuh godaannya? Ngantuk, males, tergoda oleh aktivitas lain, nggak fokus dengan itu ustadznya dan lain sebagainya. Dan bismillah. Bismillah itu dalam rangka mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah, memohon ridho Allah, semoga saya dikaruniai ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya kalau kajian tentang agama Islam gitu ya, barokahnya luar biasa gitu ya. Bapak Ibu dari segala penjuru bumi, saya lihat ada yang lagi di lab teh ya, ada yang lagi di rumah, di kosan, ada yang mungkin di masjid atau dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin untuk selanjutnya saya membacakan runtutan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, alhamdulillah sudah dibuka oleh saya barusan. Selanjutnya setelah pembukaan adalah pembacaan tilawah, insya Allah oleh saudara tampan kita, Mas Afan Gopar Maulana. Setelah itu ada materi dari pembicara kita, yaitu Ustadz Dr. Widodo Supraha. Selanjutnya nanti sesi tanya jawab. Nah, nanti di sesi tanya jawab ini tolong dipersiapkan nih Bapak Ibu sekalian pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Kemudian selanjutnya ada doa penutup dari Ustadz dan nanti ada informasi-informasi pengumuman serta diakhiri oleh penutupan dan foto dokumentasi. Seperti itu ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau cek dulu Zoom-nya nih. Silakan mungkin bisa di komen di room chat ya namanya ya, room chatnya gitu ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekarang gitu ya? Ada yang komen, saya sehat, saya baik. Coba silakan komen. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Atau bagaimana? Silakan diketik, oi. Oke, alhamdulillah baik, bi khair. Siap. Udah pada banyak nih. Ayo yang belum silakan berkomentar. Bagaimana kabarnya malam hari ini gitu ya? Sehat atau bagaimana? Wih, alhamdulillah. Oke, udah pada sehat ya, sehat secara fisik, sehat secara batin. Nah, berarti udah siap nih. Selanjutnya kita supaya makin tentrem lagi batinnya gitu ya, makin sehat, udah sehat batin, ditambah lagi sehat batinnya dengan pembacaan wahyu Quran gitu ya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kita Mas Afan Gofar Maulana. Mas Afan sudah ada Mas Afan? Ada Mas Lutfi yang Masya juga Allah. ganteng, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Mas Afan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, jazakallah khair, Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Insya Allah malam hari ini akan kita baca bersama. Bagi yang punya mushaf atau yang sedang membuka Quran elektronik di handphonenya, boleh dibuka di surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 29. Insyaallah kita akan baca dan simak bersama surat Fatir ayat 29 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair gitu ya kepada Mas Apan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah luar biasa. Saking luar biasanya saya dengar lantunan tilawahnya Mas Apan, saya pengen pantun nih. Beli buah buat es belewah. Wah, merdu ya. Waduh, luar biasa ya. Merdu sekali, luar biasa. Semoga merdunya lantunan suci ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Mas Apan bisa menjadi wasilah amal bagi Mas Apan dan umumnya juga bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, karena secara lahir sudah sehat, secara batin sudah tambah sehat, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Coba tebak. Tadi kan saya nyebutin tuh urutan acara. Setelah ini apa coba? Ada yang bisa menebak? Oh, nggak ada yang tahu ternyata. Oke lah. Silakan operator, next slide. Jeng jeng. Oke, akan ada penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Haji Widodo Supraha ya. Sebelumnya mungkin akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Ustadz. Terdengar jelas? Terdengar Ustadz, sangat jelas Ustadz. Alhamdulillah nih Ustadz bertemu lagi dengan saya Ustadz Lutfi. Mungkin masih ingat Ustadz ya. Ya, Mudah-mudahan tidak bosan Ustadz bertemu saya terus. Berbagi ilmu dengan saya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bidu'aik. Alhamdulillah. Aktivitasnya lancar Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah. Juga demikian. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Udah siap ya Ustadz mungkin untuk melanjutkan kembali gitu ya. Lanjutan tadabbur kitab At-Tibyan untuk seri keempat pada malam hari ini. Ya mungkin supaya tidak panjang lebar ya. Saya langsung saja. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz. Mangga Ustadz. Baik,
Kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat muda Korsi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dan bermajelis meskipun secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan keutamaannya, di mana kita melanjutkan apa yang telah dikaji pada pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kepada masih pada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim, penjelasan tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, ya, dengan masuk pada bab faslun fi adabil muta'allim, yaitu adab ketika belajar Al-Quran bersama seorang guru. Ya, itu yang akan kita bahas. Bagaimana adab ketika belajar bersama guru? Ya, maka kita akan membaca dan menjelaskan apa yang dituliskan oleh beliau. Ya, malam hari ini saya tidak membuat slide seperti biasa. Dalam kajian ini kita akan fokus pada membaca kitabnya. Karena itu silakan nanti dicatat poin-poin penting yang dan tanyakan hal-hal yang juga penting untuk ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u ma zakarnahu min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Ya, adabun lil muta'allim. Mohon izin Alutfi, apakah suara anak kecil? Saya jelas Ustaz. Jelas. Jelas Aman ya? Ustaz. Baik. Jadi kata beliau, seluruh apa yang telah saya tuliskan tentang adab seorang guru bagi dirinya, maka itu juga berlaku adab bagi penuntut ilmu. Ya. Jadi apa yang sudah kita bahas itu juga berlaku bagi adab para penuntut ilmu. Misalkan kemarin kita bahas niatnya harus ikhlas, ya kan? Dan seterusnya. Baik, sebelum saya lebih lanjut, ini ada beberapa orang yang mengatakan suara saya kecil. Saya coba pakai mic yang besar. Saya ganti ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang, bagaimana kalau sekarang? Alhamdulillah. Beda, suaranya lebih jelas? Iya Ustaz, lebih besar Ustaz. Iya, karena mic-nya besar ya. Lebih besar. Betul. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, wa min adabihi. Di antara adabnya adalah, ya, di antara adabnya adalah an yajtanibal asbabasy syaghilata anit tahsil illa sababan la budda minhu lil hajah. Jadi seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar Al-Quran, dia seharusnya menjauhi semua sebab-sebab yang diyakini akan menyebabkan dirinya menjadi lalai dari belajar, kecuali kalau memang sebab-sebab itu dibutuhkan. Ya, dalam bahasa yang lebih sederhana, jauhkan segala sesuatu yang bisa mengganggu fokus kita dalam belajar.
Dan setiap orang tentu berbeda-beda dalam melihat apa penyebab-penyebab seseorang itu tidak fokus dalam belajar. Maka hal-hal tersebut dijauhkan terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang biasanya pasti handphone, ya, gadget, atau mungkin hal yang membuat dia tidak semangat belajar, mungkin karena lapar, atau mungkin Haus. karena banyak Haus. makan, ya, dan seterusnya. Baik, panitia mungkin boleh di-mute beberapa yang belum di-mute. Baik, berikutnya wayan bagi an yutahhira qalbahu minal adnas. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu membersihkan jiwanya dari segala kekotoran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mulia. Liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifzihi wa istismarihi. Al-Quran itu mulia. Ya, Al-Quran itu untuk diambil pelajarannya, untuk dihafal ayat-ayatnya, untuk dinikmati intisarinya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menikmati intisarinya kalau kemudian kita tidak, ya, berhati bersih. Jadi kalau hati kita tidak bersih, kalau hati kita masih penuh dengan kotoran, bagaimana mungkin Allah menurunkan kemuliaan Quran itu ke dalam jiwa kita? Maka selain menjauhkan apa-apa yang menyebabkan kita tidak fokus dalam belajar, juga bersihkan yang kedua jiwa kita dari segala kekotoran, sangka, dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingat, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika bagus, maka bagus pula jasadnya. Jika buruk, maka buruk pula jasadnya. Ala wahiyal qalb. Ingatlah, itu yang disebut sebagai qalb, hati. Walaqad ahsanal qail, maka benarlah ketika ada orang pintar, ketika ada seorang ahli hikmah, ketika ada seorang ulama yang berkata, yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizzira'ah. Ya, tutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizzira'ah. Hati yang baik itu pantas untuk menerima ilmu. Laksana tanah yang subur pasti pantas untuk bercocok tanam. Jadi ibarat hati yang bersih itu seperti tanah yang subur. Kalau tanah subur, apa yang ditanam di sana akan tumbuh dengan baik, dengan maksimal. Begitu juga kalau hatinya bersih, hatinya subur, dia siap menerima ilmu, maka ilmu itu akan mudah difahami. Ya, ini yang pertanyaan. Karena itu, wayan bagi an yatawadha'a li muallimihi. Bagus sekali kalau seseorang itu bersikap tawadu, rendah hati kepada gurunya. Ya, kepada gurunya. Wa yata'addaba ma'ahu. Selalu menjaga adab di hadapan gurunya atau ketika bersama gurunya. Wa in kana asghara minhu sinnan. Meskipun gurunya itu umurnya lebih muda dari dirinya. Ya, meskipun gurunya, guru saya lebih muda nih, saya kan lebih tua. Nah, hati-hati, itu penyakit. Selama kita berguru dengannya, meskipun usianya lebih muda dari kita, maka hadirkan adab dan selalu tawadu. Apa contoh implementasi tawadu itu? Tidak mengungkap-ungkap kelebihan, tidak membanding-bandingkan dan seterusnya di hadapan guru-guru kita. Wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghaira zalika.
Meskipun juga mungkin guru kita enggak setenar kita. Mungkin kalau kita sering aktif di sosmed, terkenal, guru kita enggak terkenal. Tidak semasyhur kita. Keturunannya juga enggak sebaik kita. Mungkin kita keturunan Diponegoro, mungkin. Guru kita bukan keturunan siapa-siapa. Dan kesolihannya, mungkin kita ini dikenal orang yang soleh. Ya, guru kita mungkin tidak dikenal sebagai orang yang soleh. Artinya kesolehannya tidak terbuka luas di kalangan manusia. Maka tetap dia harus memuliakan ilmu. Dan cara dia memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan para pemegang ilmu, yaitu para ulama. Ya, maka disebutkan wa yatawaddu'a lil muallim fabitawaddu'ihi lil ilmi yudrikuhu wa qad qalu al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Jadi hormatilah ilmu itu. Kenapa? Kalau orang itu menghormati ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu. Ini nanti sejalan dengan nasihatnya Yusuf bin Al-Husain. Kata beliau, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan lebih mudah memahami ilmu. Memahami ilmu. Ya, akan lebih mudah memahami ilmu. Maka ya, ada satu kalimat yang bagus sekali untuk kita hafal, untuk kita jadikan pegangan. Di mana kalimat itu mengatakan bahwa al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu pantang masuk kepada seorang pemuda yang tinggi hati. Kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana air pantang mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau air itu kan mengalirnya ke bawah. Mengalirnya kemanapun yang lebih rendah. Tidak ada air mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kira-kira perumpamaan itulah tentang ilmu. Ilmu itu pantang dia. Ya, naik ke jiwa manusia yang tinggi hati, yang sombong. Dia pantang. Gitu. Karena itu, wayan bagi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umurihi. Bagus sekali jika dia selalu mematuhi nasihat-nasihat gurunya dan selalu bermusyawarah, berkonsultasi dalam seluruh urusannya kepada gurunya. Minta nasihat dari guru kita. Ya, minta nasihat dari guru kita. Wa yaqbala qawlahu kal maridil aqil yaqbalu qawlat tabibin nasih al-haziq. Wahadza aula. Maka kalau gurunya sedang berbicara, ya, gurunya sedang memberikan nasihat kepadanya, maka dengarkanlah baik-baik, terimalah perkataannya, ibarat seorang pasien ketika dia datang ke dokter spesialis, pasti pasien itu mendengarkan betul apa saja nasihat, arahan, masukan dari seorang dokter spesialis. Dia pasti taat betul. Disuruh ini, dia ikut. Disuruh itu, dia ikut. Kira-kira kalau kepada guru, kira-kira seperti itu. Dan itulah yang lebih utama, kata Imam An-Nawawi. Baik, berikutnya. Faslun, subbab berikutnya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wastuhirat siyanatuhu. Nah, ini bicara tentang memilih guru, ya. Jadi kata beliau, kalau kalian berguru, ya, kalau kalian berguru, bergurulah kalian kepada orang yang memang berkompeten, punya kapasitas, punya kompetensi yang ya zaharat diyanatuhu, yang agamanya itu jelas. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, yang pemahamannya itu benar, mendalam. Wastuhirat siyanatuhu, dan kapasitas keilmuannya itu sudah masyhur, sudah dikenal oleh banyak orang. Faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas wa ghairuhuma. Maka berkatalah Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas
dan selain keduanya minas salaf. Ya, minas salaf, as-salaf itu artinya generasi pendahulu, as-salaf itu artinya orang-orang yang berada pada 3 generasi, ya, atau 3 abad, 3 kurun, ya. Nah, itu adalah generasi salaf. Mereka semua mengatakan bahwa hadzal ilmu dinun. Ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Nah, maka kalau kita sudah memilih seorang guru, maka wa alai an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram wa ya'taqida kamala ahliyatihi, ya, wa rujhanahu ala tabaqatihi. Ya, jadi hendaklah dia itu memandang gurunya dengan pandangan yang penuh ihtiram, penuh penghormatan. Dia hendaknya bersikap takzim kepada gurunya. Kemudian dia meyakini kredibilitas keilmuan gurunya dan keunggulan gurunya. Dengan sikap seperti itulah, ya, fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bisyai' wa qala. Ya, jadi dengan sikap ta'zim, ihtiram, yakin betul dengan kapasitas guru kita, justru dengan cara itulah dia bisa lebih mudah mendapatkan manfaat dari guru tersebut. Dan diceritakan bahwa sebagian ulama salaf di masa lalu, ba'dul mutaqaddimin, idza dhahaba ila muallimihi, ketika dia berangkat ke rumah gurunya atau ke tempat gurunya mengajar, ternyata mereka punya kebiasaan tasaddaqa bisyai'in, bersedekah. Ya, jadi ketika dia berjalan ke rumah gurunya, ke sekolah misalkan, di tengah jalan mereka bersedekah. Setelah bersedekah, mereka berdoa. Apa bunyi doanya? Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah, tutuplah aib guruku daripadaku, ya Allah. Ya, tutup aib guruku daripada aku. Wala tuzhib barakata ilmihi minni. Jangan engkau, ya, jangan halangi aku, ya, untuk mendapatkan berkah daripada ilmu guruku. Ya, sekali lagi, doa mereka, para orang-orang soleh dulu ketika menuntut ilmu apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku daripadaku. Karena sangat manusiawi. Kalau seorang murid mengetahui aib gurunya, kadang-kadang dia menjadi kurang sikoh, malas, ya, berprasangka buruk, dan seterusnya. Itu adalah hal yang manusiawi. Makanya doanya, ya Allah, saya nggak butuh aib guru saya, ya Allah. Ya. Jadi tutuplah aib, biar urusan aib guru kita itu urusan guru kita dengan Allah. Tapi kita belajar dengan dia dengan penuh keyakinan. Dan yang kedua, janganlah engkau jauhkan keberkahan ilmu guruku daripadaku. Ternyata yang dikejar itu oleh ulama dulu adalah keberkahan ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Ya. Kalau Imam Syafi'i misalkan memandang bahwa ilmu itu adalah menghafal, ya, menguasai, kalau itu yang disebut ilmu, niscaya Imam Syafi'i tidak perlu lagi belajar kepada Imam Malik. Karena sebelum belajar kepada Imam Malik, kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik itu sudah dihafal di dalam kepalanya Imam Syafi'i. Dia bisa lewati itu, tapi kan tidak. Imam Syafi'i tetap berguru kepada beliau untuk belajar tentang makna-makna hadis dari kitab yang telah dia hafal itu. Nah, itu satu contoh, ya, satu contoh. Bagaimana kemudian seseorang itu betul-betul menjaga, ya, dirinya hanya fokus pada menuntut ilmu. Ya, berikutnya, ya, berkata Ar-Rabi, wa qala Ar-Rabi sahibus Syafi'i. Berkata Ar-Rabi, seorang ulama besar yang juga merupakan sahibus Syafi'i,
sahabatnya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan oleh beliau? Begitu memuliakan guru, beliau mengatakan, "Majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu." Aku enggak pernah berani minum ketika Imam Syafi'i melihatku karena aku segan kepada Imam Syafi'i. Kata siapa nih? Kata Ar-Rabi. Ya, Ar-Rabi itu sampai segan dia minum, ya, ketika dilihat oleh Imam Syafi'i. Berikutnya, ya, dalam satu ringkasan panjang, warawaina an Amiril Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi dulu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berpesan dalam masalah bab ilmu. Makanya Sayyidina Ali itu orang yang alim, ya. Kata beliau, min haqqil alim alaika. Apa yang menjadi hak seorang guru atas kalian wahai murid? Ya, artinya dalam bahasa lain, apa kewajiban kalian kepada gurumu wahai murid-murid, ya, atau sebaliknya, apa adab yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika dia bertemu dengan, ya, atau saya ulangi, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid ketika dia berada bersama seorang guru? Yaitu yang pertama adalah antusallima 'alan nasi amma wa takhussuhu dunahum bittahiyyah. Seorang murid kalau dia masuk ke dalam kelas belum dimulai, tapi di situ sudah ada guru dan sudah ada murid-murid yang banyak. Maka yang dia lakukan adalah memberikan salam kepada manusia secara keseluruhan. Memberikan ucapan salam kepada manusia secara keseluruhan yang sudah hadir di kelas itu. Kemudian mengucapkan salam yang kedua khusus untuk gurunya. Ya, jadi dia mengucapkan 2 kali salam. Salam yang pertama adalah untuk murid-murid guru yang sudah datang. Dia ucapkan assalamualaikum semuanya. Kemudian dia mengucapkan salam khusus untuk gurunya. Nah, itulah adab yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Ya, jadi mengucapkan 2 salam. Salam kepada murid-muridnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan salam kepada guru. Ya, kepada guru. Berikutnya, wa antajlisa amamahu. Kata Sayyidina Ali, setelah engkau mengucapkan salam, lihat, kalau kalian bisa duduk di hadapan guru kita, itu terbaik. Jadi, betul-betul persiapan. Kita berada di hadapan guru kita. Wala tusiranna indahu biyadik. Jangan sampai engkau menunjuk-nunjuk dengan tangan kepada gurunya. Ya, menunjuk-nunjuk itu tidak sopan dalam kacamata Islam dan tidak boleh dilakukan oleh orang muda kepada orang tua dengan menunjuk-nunjuk. Wala takmizanna bi'ainika. Jangan juga kita itu main-main mata ketika, ya, berada di majelis, ya, yang kemudian membuyarkan konsentrasi seorang guru. Ya, jangan sampai kemudian kita seperti itu tadi. Nah, kemudian wala taqulanna. Janganlah seorang murid itu ketika di depan gurunya dia mengatakan, ya kan? Dia mengatakan apa yang dia katakan? Fulanun qala khilafan liqaulihi. Ya, dia nanya, Ustadz, kemarin Ustadz Fulan itu mengatakan begini, dan dia itu jawabannya berbeda dengan jawaban antum sekarang. Yang benar yang mana? Nah, itu nggak boleh ditanyakan. Itu namanya membandingkan guru. Ya, bandingkan guru. Jadi yang benar antum, guruku, atau Ustadz yang kemarin yang kita dengar. Nah, menanyakan di forum membandingkan antar guru itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini kata beliau. Ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian, ya, jangan sampai kemudian seseorang itu, ya,
apa namanya? Wala tusawwira jalisaka fi majlis. Jangan sampai kita itu berbisik-bisik di dalam majelis. Meskipun judulnya mungkin kita sedang bertanya, bermusyawarah, tapi kalau sudah dalam majelis, diupayakan seminimal mungkin membuat satu gerakan-gerakan ya atau ya arahan-arahan yang kemudian mengganggu proses pembelajaran yang sedang berjalan. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qama. Ya. Jangan sampai juga murid itu ketika gurunya udah ya, saya selesai, saya mau pulang dulu. Maka jangan ditarik-tarik bajunya. Tunggu Ustaz, tunggu. Kami mau masih banyak nanya lagi. Nah, menarik-narik baju itu juga bukanlah ya adab daripada kita. Kemudian wala tuliha alai idza kasila. Ketika guru kita sedang lemas, sedang tidak punya ide, maka yang harus kita lakukan apa? Ya, mendorongnya supaya dia bersemangat. Ya, supaya dia bersemangat. Karena itu jagalah wahai murid ya min tuli suhbatihi. Ya, jangan sampai kemudian kita ini menjadi bosan karena waktu belajar yang cukup lama. Ya, maka kita bimbing kepada anak-anak kita jangan sampai dia jatuh pada kebosanan. Rawat tekniknya dan seterusnya supaya tidak bosan. Nah, itulah tadi nasihat-nasihat Imam Syafi'i tentang adab bersama atau adab ketika menuntut ilmu bersama guru. Nah, maka disebutkan oleh beliau wa yanbaghi an yata'addaba bihadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha Ali ibn Abi Thalib wa an yarudda ghaibata syaikhihi in qadara fa in ta'azzara alaihi radduha faraqa dzalika al-majlis. Hendaknya, kata Imam Nawawi, orang itu segera mempraktekkan apa-apa dari adab yang telah disarankan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hendaknya dia kemudian mencatat, mengkonfirmasi, dan mengajarkan apa yang dia pahami. Ya, itu hal yang bagus sekali. Ya, nah begitupun dia hendaknya boleh bertanya tentang mungkin suatu ketika gurunya tidak hadir, ya, tapi pertanyaan itu jangan di dalam majelis. Pertanyaan itu harusnya di luar majelis. Tidak banyak yang tahu, dia bertanya tentang masalah itu, gitu. Ya. Nah, berikutnya, ketika kita ingin belajar kepada seorang guru, wa yadkhulu 'ala syaikhihi kamilal khisal. Hendaklah dia datangi gurunya dengan keadaan yang sudah sempurna. Artinya mungkin dia sudah mandi, sudah pakai baju yang baik, ya, sudah pakai harum, ya, sudah bersiwak, sudah bersihkan gigi dan seterusnya. Hatinya juga sudah fokus, tidak lagi ya farigal qalbi minal umuri syaghilah, sudah tidak lagi terganggu dengan urusan-urusan yang apa namanya, yang membuat banyak orang sibuk, ya. Ya. Nah, jadi ketika dia masuk ke dalam gurunya, maka hendaknya dia datang dengan sesuatu yang sempurna. Muttasifan bima zakarnahu fil muallim, mutatahiran, musta'milan lisiwak, farigal qalbi minal umuri syaghilah. Ya. Jadi dia sudah rapi, sudah bersiwak, ya, dia sudah tidak terganggu fokusnya dengan sesuatu yang lain, ya. Dan kemudian betul-betul memang dia masuk ke sana dalam kondisi siap. Wa an la yadkhula bi ghairi istizani idza kana asy-syaikh fi makan yuhtaju fihi ila istizan. Jangan sampai murid nyelonong masuk ke dalam satu tempat meskipun itu ruangan kelas, ya. Ketika katakan guru kita sedang menerima tamu di kelas tersebut, maka jangan sampai kita masuk kecuali dengan izin daripada guru kita. Nah, guru kita mengizinkan, silakan masuk, enggak, jangan masuk dulu. Ya, jangan masuk dulu.
Ya. Nah, kemudian ya, wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhala. Kembali diulangi di sini, kalau kalian masuk, sapa dulu orang-orang, ya. Wa yakhussahu dunahum bitahiyyah. Setelah itu baru sapa gurumu dengan sapaan yang khusus. Wa an yusallima 'alaihi wa 'alaihim idzan sarafa. Begitupun ketika ya dia telah selesai dengan tujuannya, kemudian dia pulang, ya, kemudian dia pulang. Ketika dia mau pulang, kama jaa fil hadis, falaisatil ula bi ahaqqa minas saniyah. Ya, jadi di sini diangkat satu hadis yang intinya apa artinya? Bahwa tidaklah salam yang pertama itu lebih utama daripada salam yang kedua. Enggak mesti seperti itu. Ya, artinya apa? Kalau kita membaca salam dengan sempurna di awal pembelajaran, maka ketika selesai pun, ketika kita mau pulang, kita juga kembali mengucapkan salam, baik kepada guru kita secara khusus, maupun kepada orang-orang secara umum, atau murid-murid yang ada secara umum, gitu ya. Berikutnya, ketika kita masuk ke majelis, ternyata orang sudah ramai di majelis. Maka kata Imam Nawawi, wala yatakhatta riqaban nas. Ya, jangan sampai dia kemudian duduk. Ya, jangan sampai kemudian dia duduk di tempat yang tidak baik. Ya, jangan sampai kemudian dia duduk di tempat yang tidak baik. Ya, wala bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Ya. Ketika dia masuk ternyata sudah ada majelis sudah mulai. Maka duduklah dia dimanapun tempat yang tersisa dari majelis. Dia duduk di situ. Illa an ya'zana lahu syekh fit taqaddum. Kecuali kemudian gurunya ngelihat dari jauh. Ya, ada dia. Boleh, silakan. Kita izinkan untuk masuk ke majelis yang paling depan. Nah, itu tentu aja adalah satu keutamaan, ya. Mengikuti guru, taat kepada guru itu juga adalah satu keutamaan. Ya, satu keutamaan. Maka dalam hal ini ya dijelaskan bahwa itu yang pertama tadi. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Dimanapun tempat yang kosong ya sudah, gunakan tempat itu. Ya, kecuali gurunya bilang, oh, yang terlambat tadi silakan maju ke depan. Berarti dia sudah mengizinkan, maka itu boleh. Tapi kalau tidak ada arahan dari guru, ya sudah, di tempat terakhir dia melihat ya di situ saja. Au ya'lama min halihim ithara dzalika wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi fa in asarahu ghairuhu lam yaqbal iqtida'an bi Ibni Umar illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirina au amarahu syekh bidzalika, ya. Jadi saya ulangin, kalau kita masuk ke majelis dan majelis sudah ramai, kita jangan berjalan ke tengah majelis, apalagi sampai melewati pundak-pundak orang, melewati orang-orang, jangan. Ya, kecuali tadi kalau gurunya mengarahkan atau mengizinkan. Jangan juga sampai kita membuat orang berdiri, ya, kita bilang, Pak, tolong berdiri, Pak. Setelah berdiri kita duduk, ya kan? Nah, itu juga tidak boleh. Meskipun orang itu akhirnya merelakan, ya udah silakan deh, Anda duduk. Tetap tidak boleh, karena itu berarti dia tidak ridho. Nah, sikap menyuruh orang berdiri, kemudian dia yang duduk, justru itu sikap yang tercela, dan itu tidak mengikuti kebiasaan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu yang paling bagus dalam menjaga sunnah. Ya, kecuali dia boleh maju ke depan, duduk di depan karena situasi darurat. Misalkan ya dia nggak bisa di pinggiran masjid karena hujan atau karena petir, ya sudah dia maju ke depan. Nah, itu namanya lid-darurah. Dalam masalah darurat nggak ada masalah. Begitu juga jangan sampai kemudian dia duduk di antara dua manusia yang bersaudara, kecuali dengan izin mereka. Ya. Dan itu nanti kan kelihatan tanda-tandanya. Oh, ini bersaudara, ini dekat, ya. Maka kita jangan duduk yang membatasi atau memisahkan mereka di
di dalam majelis. Nah, itu juga tidak boleh ya terjadi. Baik, ya sahabat Korsi semuanya, kira-kira itulah beberapa poin penting yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Ya, saya batasi dulu sampai di sana. Selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Sementara demikian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan kajian malam hari ini begitu ya. Tadi mungkin sudah disampaikan beberapa hal gitu ya mengenai supaya ilmu itu masuk kepada kita gitu ya. Jangan sampai dalam diri ini ada kekotoran gitu ya. Kemudian jangan sampai tinggi hati, pantang ilmu itu masuk kepada orang yang tinggi hati. Terus kemudian dilanjut dengan materi berkaitan adab-adab kita murid kepada seorang guru begitu ya. Kurang lebih seperti itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin lebih lengkap teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah sama-sama menyimak gitu ya. Nah, supaya kita lanjut ya kepada agenda selanjutnya nih tadi. Barangkali nih dari penyampaian materi tadi ada beberapa hal yang sekiranya mau ditanyakan kepada Ustadz. Ada beberapa hal yang belum jelas atau penasaran mengenai hal tertentu gitu ya. Silakan mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin silakan dua orang penanya terlebih dahulu. Oke, sudah ada ini dari Ibu apa Mbak? Ibu kali ya, Ibu Alia. Mungkin silakan kepada Ibu Alia untuk bertanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz Ridho izin bertanya, bagaimana adab kita kepada guru kita pada saat kita menyadari di saat belajar begitu mungkin ada satu kesalahan yang disampaikan oleh guru kita. Apakah kita bisa menanyakan langsung di majelis ataukah kita sebaiknya mendiamkan saja atau bagaimana Ustaz? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Alia ya pertanyaannya. Ustadz, saya ulangi Ustadz, bagaimana tanggapan kita mungkin ya jikalau kita melihat ada suatu kesalahan gitu ya dari Ustadz gitu, dari guru kita. Apa yang harus kita respon? Silahkan Ustadz. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kekeliruan dari guru kita, ya misalkan bacaan Qur'annya salah, atau kemudian penyampaiannya salah, maka nanti lihat situasi dan kondisinya. Dan tergantung juga nanti dilihat kadar kesalahannya. Apakah kadar kesalahan yang membuat guru itu malu, atau kadar kesalahan yang sebenarnya umum ya. Misalkan guru yang mengatakan ya Quran surat 38 ayat 29. Kemudian kita katakan kalau nggak salah ayat 27 Ustadz. Nah, itu kan umum, itu kesalahan yang tidak membuat guru itu malu misalkan. Tapi kalau kesalahan itu kondisi yang membuat guru itu malu, ya, nah itu yang kemudian kita bisa jaga. Ya, nah itu juga nanti terkait dengan kedekatan murid dengan guru, ya dan seterusnya, sehingga tidak menimbulkan persepsi dari seorang guru kepada muridnya. Ya, jadi saya kira jawabannya sangat bergantung ya kepada seperti apa kesalahan daripada guru kita itu. Tapi secara umum juga kita bisa mengkonfirmasi dengan bentuk-bentuk pertanyaan yang kira-kira tidak berkonotasi mengajari ataupun tapi dalam bentuk pertanyaan. Misalkan kita tanya, Ustadz sebenarnya yang benar itu adalah angka sekian, apa angka sekian misalkan, dan seterusnya. Jadi bahasa-bahasa pertanyaan sebenarnya ingin mengingatkan, tapi tidak terkesan mengingatkan, justru terkesannya
bertanya tapi juga tidak terkesan membandingkan dengan orang lain. Nah, kira-kira itulah kecerdasan seorang penanya. Jadi seorang penanya itu cerdasnya juga sangat bergantung dari cara dia menyampaikan pertanyaan itu. Demikian wallahu taala alam. Jazakallah, Ustaz. Baik, mungkin sudah terjawab ya Ibu Alia ya? Sudah, oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya kedua Ustadz dari Bapak Ujang. Silakan Bapak Ujang mau pertanyaannya. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagian dari hati yang bersih, Ustadz. Kan ketika lahiriah kita dengan berudu sehingga kita dibersihkan. Tapi ketika hati, sarana apa yang memang membuat kita meyakini bahwa hati kita sudah bersih sehingga memudahkan kita dalam belajar Al-Quran. Demikian Ustadz. Syukran, kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagi Ustadz, mungkin silakan langsung dijawab. Kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah hatinya dengan tenang. Maka bermakna riyadhah, latihan hati itu dengan olah rasa melalui metode wirid dan zikir. Nah, nanti untuk mengukurnya adalah apakah diri kita menjadi sosok yang memiliki lapang dada, sosok yang kemudian tidak memiliki kedengkian, sosok yang kemudian dia melakukan sesuatu dengan ikhlas yang dimaknai dia tidak terpengaruh dengan pujian atau celaan dan seterusnya. Nah, itu buah-buahnya. Tapi pada akhirnya menghayati zikir-zikir yang kita lakukan, menikmatinya dan melantunkannya dengan sesuatu yang dapat membuat jiwa kita terhanyut dan seterusnya, itu adalah riyadhah-riyadhah yang penting bagi setiap muslim sehingga terjadi kelembutan dalam dirinya. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Syukran. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Sudah terjawab ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Ustadz. Ya, semoga bisa diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, dilancarkan, semoga Amin. kolbunya sehat. Baik, sesi pertama mungkin sudah kita lalui. Nah, insya Allah untuk sesi tanya jawab ini akan ditempuh sampai pukul 9 ya. Jadi tenang, waktunya masih lama. Untuk selanjutnya nih kita lanjut ke penanya ketiga, yaitu dari Bu Nopi ya. Silakan Bu Nopi pertanyaannya. Baik Ustadz, saya mau bertanya. Ini tadi Ustadz mengatakan bahwa jangan sampai murid-murid masuk sebelum dapat izin dari guru. Nah, kalau di kelas biasanya Ustadz, mahasiswa tuh langsung masuk aja Ustadz ya, karena takut mengganggu konsentrasi mahasiswanya dalam belajar. Itu bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal itu? Ya, itu aja. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Nopi atas pertanyaannya. Silakan Ustadz, jawabannya Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama yang dimaksud ini adalah memasuki satu tempat tanpa izin gurunya karena di dalamnya ada sesuatu yang pantas bagi dia untuk minta izin. Tapi kalau ternyata ruangan itu adalah ruangan yang sudah dikenali sebagai ruangan belajar, maka dia tidak perlu meminta izin untuk masuk karena itu sudah menjadi ruang yang kesepakatan bersama. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika di sana memang ada kondisi butuh izin. Misalkan seharusnya ruangan belajar itu ruangan yang buat belajar.
tapi ternyata di sana sudah ada gurunya sedang menerima tamu tadi. Nah, maka kita mendapati satu kondisi yang tidak biasa. Biasanya mah tinggal bisa dipakai, tapi pada saat itu tidak biasa. Nah, ketika ada tamu itu maka tentu saja pasti ada perbincangan. Nah, perbincangan rahasia atau tidak, boleh didengar atau tidak. Kalau boleh dengar, siapa yang boleh mendengar? Nah, karena itulah kita perlu izin kepadanya, izin bahwa kepada guru, apakah saya boleh masuk atau tidak dengan assalamualaikum. Izin itu bisa dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Nanti kalau guru itu tidak berkenan masuk, dia akan bilang tunggu dulu bentar ya di luar. Atau waalaikumsalam, ya masuk. Gitu kan? Nah, itu berarti dia diizinkan masuk. Ya, kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Baik. Sudah terjawab Bu Novi? Siap, alhamdulillah ya. Baik Ustadz, kita lanjut ke penanya keempat. Ini dari kolom chat Ustadz dari Ibu Azizah. Ibu Azizah. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya, ketika seorang murid telah mengecewakan gurunya, apa yang harus dilakukan sang murid? Mungkin itu saja Ustadz, syukron. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru, dia adalah manusia. Dia bisa marah, bahkan dia bisa salah dalam menuduh orang. Ya, tapi seorang guru yang bersih jiwanya, kalau muridnya sudah minta maaf, dia insya Allah mudah memaafkannya. Makanya ketika kita sudah mengecewakan guru kita, mungkin karena kita berdusta, kita bohong, atau dan seterusnya, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Kata Imam Nawawi, dekati guru kita, apa yang harus dilakukan seorang murid ya, dekati guru kita, minta maaf kepadanya, dan kemudian lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya, misalkan memasakkan makanan untuknya, ya, memberikan minuman yang dia sukai dan seterusnya. Jadi guru kita itu kan orang tua kita. Ya, guru kita itu adalah orang yang menjadi orang tua kita ketika kita di luar daripada rumah kita. Maka menghadirkan sesuatu sikap yang menunjukkan ihtiram kepada mereka itu adalah sesuatu yang harus kita hadirkan. Ya, atau yang paling utama kita hadirkan. Sekira demikian. Wallahu a'lam. Ya baik, syukran Ustadz. Mungkin begitu ya jawabannya Bu Azizah. Diawali dengan meminta maaf, dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, gitu. Kebaikan berikutnya. Lanjut Ustadz ke penanya kelima. Ya, ini dari Bapak Debi, apa Ibu Debi ya? Ini atas nama Debi aja Ustadz. Atas nama Debi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sekiranya dari adab-adab tadi masih kurang, atau belum kita implementasikan pada saat kita menuntut ilmu di waktu-waktu sebelumnya, bagaimana cara kita untuk mengurangi rasa penyesalan kita atas adab yang kurang baik di masa lalu? Terima kasih Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya seorang manusia itu terbebani ketika dia sudah menuntut ilmu. Kalau dia belum menuntut ilmu, dia belum mendapatkan beban. Artinya dia belum mengetahui ilmu itu. Nah, karena dia belum mengetahui, wajar kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak sejalan dengan bimbingan ilmu. Nah, tapi ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu, pada saat itulah dia mulai diminta amanah penjagaannya. Nah, pada saat itulah kemudian dia harus terus-menerus memperbaiki, ya, meminta maaf dan seterusnya. Nah, itu nanti dengan demikian sangat bergantung pada perkembangan kondisi daripada murid dan guru tersebut. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Mungkin begitu ya Kang Debi atau Teh Debi ya atas jawabannya. Dilanjut pertanyaan selanjutnya Ustadz dari saya Ustadz. Jadi saya pertanyaannya ini dalam rangka memposisikan diri saya Ustadz antara sebagai seorang murid dan sebagai seorang guru Ustadz. Ceritanya Ustadz, kalau kita ingin bertemu kepada seorang guru itu dalam kondisi gurunya kan harus 100% sudah siap gitu ya memberikan ilmu kepada kita gitu. Jauh dari pikiran yang lain, beban-beban yang lain atau hal-hal lain lah seperti itu Ustadz. Di sini tuh biasanya Ustadz ya mungkin kalau dalam halakoh atau kita pengajian antara kita dengan guru kan suka ada janjian Ustadz, suka ada janjian.
Misal kita bertemu di halakoh itu pukul 8 malam misalnya di masjid tertentu. Nah, dalam satu sisi ternyata pada saat pelaksanaan janji itu guru itu melanggar, Ustadz. Guru itu melanggar. Jadi intinya telat gitu ya. Nah, apa respon yang harus dilakukan ketika posisi itu sebagai murid? Apa yang harus dilakukan si murid itu? Apakah apa sih? Yang pokoknya saya nggak tahu, Ustaz. Pokoknya apa caranya? Itu kalau posisinya sebagai seorang murid itu apa yang harus dilakukan? Kalau sebagai seorang guru, ketika saya telat ke majelis yang sudah saya janjikan, saya telat misalnya Ustaz, entah hal yang tidak, misalnya ada satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan gitu. Apa yang harus saya lakukan kepada murid saya, Ustaz? Mungkin begitu, Ustaz. Berkaitan dengan janji. Terima kasih, Ustaz. Iya, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah mengingatkan seorang ibu-ibu yang pernah berjanji akan memberikan kurma kepada anaknya. Kata Nabi SAW, wahai ibu, kalau engkau tidak bisa tunaikan janjimu itu, ya, maka jangan engkau lakukan. Nah, jadi pelajaran janji berjanji itu adalah pelajaran nomor 1 dalam Islam, yaitu pelajaran tentang amanah, tentang kejujuran, tentang trust, ya. Nah, dari itulah yang paling menonjol dari sisi Nabi SAW itu adalah trust, ya, orang percaya dengan beliau itu. Ya, jadi dalam bab ini, ya, jagalah kepercayaan manusia, ya, jagalah kepercayaan manusia, dan itu yang pertama kali harus dijaga, ya. Saya kira itu, ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin masalah berjanji gitu ya Ustadz harus dipertimbangkan dan harus diperhatikan sebaik mungkin ya Ustadz ya. Baik, mungkin Ustadz pertanyaan terakhir ya Ustadz di kajian malam hari ini ada penanya dari jemaah gitu ya atas nama Bu Nur Azizah. Pertanyaannya ada 2 Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Yang pertama, bagaimana kita bisa tetap fokus menuntut ilmu di saat kita juga harus bekerja? Yang kedua, bagaimana sikap murid ketika guru merendahkan kita bahkan di hadapan banyak orang? Syukran Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bisa tetap fokus menuntut ilmu di saat kita juga harus bekerja? Ya, tentu saja bekerja dan menuntut ilmu 2 pekerjaan yang harus dilakukan, tapi tidak bisa bersamaan. Ya, kalau bekerja maka selesaikan pekerjaan sampai akadnya. Nah, maka Allah katakan faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai dari kerjaan, lanjut lagi dengan menuntut ilmu. Kira-kira begitu bisa dimaknai. Ya, jadi kalau kita sudah selesai bekerja itu amal baik, lanjutkan lagi dengan menuntut ilmu. Ya, jadi jangan sampai kita kalah. Ya, jam sekian kita bekerja. Selanjutnya kita terlibat dalam dunia pendidikan. Itu biasa dilakukan oleh para ulama dulu. Jadi supaya tetap fokus menuntut ilmu di saat kita juga harus bekerja, maka fahamilah bahwa menuntut ilmu itu tujuannya bukan kekayaan, tujuannya bukan gelar, tujuannya bukan supaya dipandang ulama, tujuannya bukan supaya bisa mendebat orang, bukan. Ya, itu adalah niat-niat yang berbahaya bagi akhirat kita. Jadi kalau orang itu punya tujuan yang besar, yaitu mencari ridha Allah, membangun kapasitas diri untuk memenangkan agama, dia pasti akan terus bersemangat, fokus. Tapi kalau dia tidak punya alasan, kenapa saya harus melakukan ini? Ya lama-lama dia mundur. Gitu. Maka carilah dan temukanlah minimal 1 alasan kenapa engkau harus merawat setiap kebaikan yang telah engkau mulai. Nah, yang kedua, bagaimana sikap murid ketika guru merendahkan kita bahkan di hadapan banyak orang? Syukran Ustaz. Nah, sikap kita adalah bersabar. Itulah kenapa Imam Nawawi nanti bercerita, nasihat beliau sebelum kita itu memutuskan berguru kepada seorang guru, jangan buru-buru. Anda boleh tinggal 3 bulan di satu wilayah tersebut sambil bertanya tentang akhlaknya, sikapnya, dan seterusnya. Karena begitu dia menetapkan berguru kepada seseorang, maka pada saat itu dia harus melahirkan sikoh, kepercayaan yang utuh kepada gurunya itu. Ya, nah, jadi kalau ternyata gurunya menuduh dia dalam kesalahan atau juga merendahkan dia, bersabar saja, ya, bersabar saja dan doakan kebaikan untuk guru kita. Ya, nah, jadi seorang murid
ketika dia mendapatkan guru yang tidak sesuai ekspektasinya, itu namanya nasib. Ya, nasib itu bahasa Arab, nasib. Ya, jadi ya terima dia sebagai satu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair atas jawabannya gitu ya. Berarti dari pertanyaan Bu Nur Azizah sudah terjawab. Jadi untuk pertanyaan pertama kita harus selesaikan terlebih dahulu ya. Kalau bekerja itu sampai akadnya, baru lanjut ke menuntut ilmu gitu. Jangan sampai berbarengan. Yang kedua nanti terkait merendahkan di depan banyak orang. Tugas kita adalah bersabar. Semoga menjadi wasilah berkahnya ilmu gitu ya. Baik, mungkin sesi tanya jawab dari Bu Nur Azizah merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kajian kita malam hari ini. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang masih penasaran ingin bertanya, mungkin silakan disampaikan saja ke admin atau ke pihak panitia ya. Pertanyaan-pertanyaan insya Allah nanti ke depannya mungkin akan diberikan jawaban. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak kajian ini dengan baik dan benar dan sudah aktif bertanya juga. Semoga pada malam hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, yaitu ilmu yang bermanfaat sehingga kedepannya kita bisa baik dalam menuntut ilmu gitu ya, dalam menuntut ilmu. Dan saya juga ucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kesibukannya gitu ya. Di malam hari ini bisa bersilaturahmi, semoga menjadi wasilah barokahnya ilmu Ustadz, menjadi barokah usia Ustadz gitu ya. Dan bagi yang penasaran ini sudah dikirimkan ya oleh Ustadz juga dan diingatkan kembali oleh kami juga. Bagi yang ingin tahu mengenai materi-materi dari Ustadz Wido, silakan mungkin bisa mengunjungi channelnya gitu ya. Di share oleh kami di kolom chat. Silakan bisa diakses. Semoga bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Baik, demikian mungkin sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada pembacaan doa gitu ya. Doa yang langsung mungkin dipandu oleh Ustadz Wido. Apakah Ustadz Wido berkenan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair atas doa yang sudah dipanjatkan, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sesi selanjutnya setelah penyampaian materi dan tanya jawab dari pihak panitia ini akan ada beberapa informasi ya. Informasi pengumuman lah, kurang lebih pengumuman yang semoga bermanfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian untuk keberlangsungan kelancaran Coffee Institute dan partnernya lah ya, partnernya. Insya Allah akan disampaikan oleh Mas Irfan ini pengumumannya atau sama siapa? Mas Irfan ya? Boleh, saya Vi. Boleh. Silakan kepada Mas Irfan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Lutfi atas waktunya ya yang diserahkan untuk saya. Mungkin nggak lama di sini teman-teman, nggak sampai 5 menit. Jadi izin menyampaikan bahwa di sekarang ini Coffee Institute ada sekarang lagi buka program baru yaitu sekolah keluarga. Jadi bagi teman-teman boleh panitia di share posternya mungkin ya. Silakan. Ya, tadi udah sempat juga di share di grup kajian kita ya. Jadi bagi teman-teman semua di sini, baik Bapak Ibu yang sudah menikah ataupun kawan-kawan semua yang sedang mempersiapkan pernikahan,
boleh silakan langsung daftar ke Sekolah Keluarga Kof Institute. Insya Allah nanti materi-materi di sana sangat bermanfaat untuk kita menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi di sana nanti akan dibahas bagaimana cara mengatasi konflik dalam rumah tangga, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana cara merawat buah hati seperti itu. Nanti akan dibahas insya Allah di Sekolah Keluarga Kof. Nah, untuk yang sekolah keluarga sekarang ini, yang perdana saat ini, materinya adalah terkait komunikasi dan psikologi, kemudian juga fikih dalam rumah tangga. Jadi teman-teman bisa langsung daftar. Sekarang udah insya Allah 2 hari lagi promonya berakhir gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung segera daftar gitu. Oke, itu saja. Nanti insya Allah akan dikirim di grup juga ya infonya lagi pendaftarannya. Itu saja dari saya, Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mas Irfan informasinya ya. Sami-sami Kang Lutfi. Ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian, ini ada promo-promo wasilah atau jalan menuju keluarga sakinah mawadah warahmah gitu ya. Kalau di Indosiar mungkin sudah sering terdengar Mama Dedeh. Di Zoom juga kita bisa bersama Kof Institute nih menghidupkan keluarga sakinah mawadah warahmah dengan mengikuti kegiatan kami yaitu sekolah keluarga gitu ya. Kita sama-sama belajar guna untuk menghidupkan keluarga-keluarga yang Islami yang bermanfaat untuk peradaban Islam ke depan. Seperti itu. Baik, setelah pengumuman mengenai program kami yaitu sekolah keluarga, semoga Bapak Ibu bisa hadir, bisa mendaftarkan diri supaya bertemu lagi dengan saya, Bu. Nah, selanjutnya kita ada informasi ini layanan infak ya. Layanan infak dan komitmen fee, silakan mungkin bagi yang memiliki rezeki berlebih ingin berdonasi untuk kelancaran Kof Institute dan Muhibul Quran, mungkin silakan melalui nomor rekening yang sudah kami tampilkan di layar. Silakan mungkin bisa di screenshot dulu misalnya, nanti untuk transaksinya bisa besok hari gitu ya. Bebas, yang penting insya Allah amalnya tersampaikan. Insya Allah ini akan kami gunakan untuk kelancaran Kof Institute supaya lebih berkembang, lebih maju lagi ke depannya seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi Bitlive feedback gitu ya. Feedback ini bertujuan untuk mendengar aspirasi para jemaah gitu ya. Bagaimana responnya mengenai kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Silakan sampaikan kritik dan saran sebaik mungkin gitu ya, yang membangun. Mau dikasih saran, oh pengen ini silakan. Nanti insya Allah akan kami tampung dan akan kami implementasikan juga untuk menjadi pelayan umat lah, insya Allah ya, sama-sama menjadi pelayan umat supaya umat Islam ini menjadi lebih baik kembali. Baik, mungkin pengumumannya hanya itu ya, ada 2 mungkin ya, terkait tentang informasi sekolah keluarga dan infak donasi dan feedback. Nah, feedbacknya sudah dikirimkan oleh rekan panitia di kolom chat, silakan mungkin diisi ya. Diisi nanti atau di copy dulu boleh. Nah, nanti sesudah diisi jangan lupa bilang alhamdulillah supaya barokah seperti itu. Oke, sesudah mengisi feedback kita lanjut ke acara. Oke, kalau sesuatu hal supaya menjadi bukti nih, ada suatu forum yang mendekatkan diri kita kepada amalan dan sebagai wasilah kita bisa saling mengingatkan untuk masuk surga gitu ya. Harus diabadikan momen ini gitu ya, momen majelis ilmu ini gitu ya. Silakan mungkin untuk selanjutnya kita akan foto bersama nih. Untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk buka kamera nih, silakan mungkin dibuka kameranya supaya foto bersamanya lebih berwarna. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk membuka kamera. 5, 4, 3, oke, 2, 1. Oke, sudah buka kamera, sudah saatnya siap dipoto ya. Nanti ketika dipandu sama operator, tolong senyum. Silakan operator untuk dipandu. Ya, baik. Di sini ada 3 slide. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua.
1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, jazakillah khair Mbak Fatma ya, yang sudah foto-foto bareng nih. Insya Allah akan dijadikan sesi apa namanya? Dijadikan press release lah ya kegiatan kita pada malam hari ini. Jangan lupa juga nanti untuk dilihat postingan-postingan Coffee Institute ya. Nanti di follow juga, ajak teman-temannya buat follow gitu ya, buat like apa namanya konten-konten kami ya. Semoga kalau makin ramai nanti jemaahnya makin banyak. Gitu. Ya baik, setelah foto bersama acara selanjutnya adalah penutupan. Penutupan tadi doa udah ya, doa sudah mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, dengan foto bersama tadi menandakan akhir dari kajian kita pada malam hari ini. Saya Lutfi Nur Hikmat selaku pembawa acara mewakili tim panitia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara kajian malam hari ini. Jangan lupa untuk hadir di kajian-kajian kami selanjutnya ya. Jangan sampai ketinggalan supaya kita bisa bertemu terus, bersilaturahmi terus. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Silahkan Terima bagi kasih yang semua. ingin jazakallah ya. Semoga bisa bertemu kembali. Amin. Banyak, Mufti. Silakan bagi yang ingin melanjutkan aktivitas untuk yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah selesai. Sumringah banget wajahnya ah. Iya, baru habis makan lah, makanya sumringah. Habis jadi artis ya. Kayaknya gemukan ya. Gemukan ya pipinya ya. Ya, banyak yang bilang gitu nih. Kayak Oh, gemukan, Masya dan Allah. alhamdulillah nih lebih berisi dari saat mahasiswa. Tambah bahagia ya, Pan. Tapi katanya kalau orang gemukan itu kalau nggak stres ya bahagia gitu. Oh, aneh hitungannya stres aja. Ya Allah. Irfan, mau nanya dulu ini. Apa? Ini ada yang daftar, tapi Ikhwan sama Ikhwan, tapi ngabangin couple, boleh nggak? Gimana gitu? Nggak apa-apa. Itu ya. Ya udah. Oh jadi couple-nya bukan couple yang udah menikah nih, pokoknya Enggak mesti, nggak harus. Oke deh, aku lulus Jadi, ini. ya doain aja, itu bukan ini ya, bukan pasangan ini ya. Itu biar dapat promo gitu. Teguh Jati sama temannya Muhammad Hidayatullah, anak ini kali ya? IPB juga. IPB juga. Dayat kan. Dayat kayak. Itu Dayat itu. Itu tuh. Tadi ngechat aneh. Iya tadi itu nggak apa-apa sih, emang itu sebenarnya couple itu buat biar apa ya? Berduaan, biar nambah aja tuh, mereka nyari teman, jadi nambah 50.000. Kurang berapa lagi nih ya? Berapa hari lagi ya ini? Sekarang tanggal 16, besok terakhir nih yang early bird. Jadi itu tuh sekarang Udah tuh berapa yang daftar? Wait ya, coba saya coba share screen dulu. Ini dong. Ini ada Teh Mariam. Teh Mariam, terima kasih untuk malam ini. Maaf. Oh iya, maaf nih Teh, nggak apa-apa sih kalau mau gabung juga nggak masalah. Siapa hostnya? Boleh tolong ini nggak? Jadi Yes, host.